Apa harapan mahasiswa terhadap pemilu 2024 nanti? Tidak ingin kemudian evaluasi pemilu tahun Ya, kemarin, sepakat. tahun-tahun sebelumnya Sepakat. itu terulang lagi kayak gitu. Iya. Para kandidat, para wakil rakyat yang kemudian nanti akan berkontestasi di dalam pesta demokrasi itu kemudian menghadirkan suatu program ataupun inovasi yang pemilu itu bukan sekedar lu milih siapa dan apa yang kemudian ditawarkan kayak gitu. Tapi Halo teman pemilih, selamat datang di kanal YouTube KPU RI dalam acara podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Muda. Yang hari ini sudah didatangkan tamu spesial juga dari Universitas Indonesia. Namun sebelum masuk ke situ, ada yang aneh nggak teman-teman kira-kira dalam podcast kali ini? Yang nampaknya podcast KPU kali ini sedang dibajak oleh mahasiswa. Tentunya saya di sini sebagai host Fauzan Baswan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sudah ada juga narasumber dari Universitas Indonesia yaitu Bung Nabi. Bung Nabi. Bagaimana kabarnya Bung? Sehat selalu. Bung Nabi ini kalau dari Universitas Indonesia ini dikenalnya warga Depok tapi rasanya Jakarta Selatan ya gitu. Depok Nanggung. Depok Nanggung ya. Orang Lenteng Agung tapi ngaku-ngakunya orang Margonda juga bisanya juga. Oke, kenapa bisa dikatakan sebagai edisi khusus atau edisi spesial dari Pemilih Muda? Karena dalam podcast ini sudah dibajak oleh mahasiswa, yang artinya kita akan membahas soal kepemiluan dalam sudut pandang mahasiswa. Namun sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan mengajak teman pemilih untuk berkenalan langsung dulu supaya lebih mengenal lebih dalam lah dengan Bung Nabi dari Universitas Indonesia. Gimana Bung? Bisa langsung diperkenalkan kepada teman-teman pemilih? Oke, halo teman-teman pemilih. Kenalin, mungkin gua Nabirja Makarim dari Universitas Indonesia. Ya gua hadir saat ini mungkin pengen kontribusi bagi negara Betul, gitu. betul. Melalui podcast kali ini kali ya. Gitu. Kalau Bung Nabi ini dari semester berapa? Sebenarnya kalau saya mungkin karena perwakilan juga, jadi kalau saya dari semester kemarin, tahun kemarin masuk itu 2021. 2022. Oh 2022. Betul. Oke. Kalau untuk aktivitas di kampus, Aktivitas di kampus kalau organisasi mungkin? betul selain tidur kali ya. Selain tidur ya saya aktif juga di HM, Himpunan Mahasiswa Politik. Himpunan Mahasiswa Politik. Terus juga sebenarnya nyambi juga di BEM UI juga, Banyak juga ya. lumayan banyak dan ya Produktif sekali. harus banget produktif. Pemuda harus produktif ya. Bung. Betul, sepakat. Berarti aktif di himpunan pun juga aktif di BEM. Betul. Itu gimana tuh caranya Bung? Bisa aktif di dua organisasi intra itu Bung? Ya pintar-pintar lah manage waktu lah, Bung. Oke, kita akan masuk ke pembahasan utama dalam podcast kali ini, membahas soal kepemiluan untuk anak muda tentunya, yang akan nanti diperdalam lah oleh kawan kita, oleh Bung Nabi. Oke, Bung Nabi, kira-kira gimana Bung kalau misalnya kondisi di kampus melihat pemilu ini sudah dekat, akan datang pemilu pada 14 Februari mendatang. Melihat kondisi yang saat ini mungkin dari tanggapan mahasiswa UI itu terutama ilmu politik ya, kan Bung Nabi kan dari ilmu politik. Ya. Itu bagaimana Bung kondisinya untuk menanggapi kondisi tahapan pemilu saat ini hingga ke proses pelaksanaan pada pencoblosannya pada 14 Februari mendatang? Oke, tentu tanggapannya cukup dinamis dan cukup kompleks gitu. Mengingat sekarang kan udah peta politik sudah mulai terjaring gitu. Ya, benar. Tentu banyak sekali teman-teman gua juga gitu yang udah mulai ini mau milih siapa gitu. Oh, Itu udah terjaring gitu. Udah menentukan pemilih ya. Tuh, dan terus di kampus juga gua juga gitu di kelas tuh udah mulai aktif debat, kita berdialektika panjang. Mungkin ada isu-isu klasik yang kita bawa juga gitu yang kita terus perdebatkan masalah misal proporsional gitu loh. Oke, sistem tertutup atau terbuka betul. Ya, sistem Presidensial threshold betul. Itu kita terus kita dialektikan bareng-bareng gitu. Tapi saat yang sama kita juga udah mulai merasakan bahwa kehadiran kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda tentunya gitu.
itu dibutuhkan ketika bahkan tahun depan gitu loh, dimana kan secara demografis banyak kemudian proporsi pemuda itu cukup menentukan gitu loh. Ya, Sehingga ya betul. gua rasa cukup senang gitu ketika iklim kampus sudah mulai aktif, baik gitu ketika menghadirkan tema terkait pemilu itu sendiri kayak gitu. Oke. Oleh kondisinya di teman-teman UI itu membahas soal sistem kepemiluan sekarang yang masih belum menemukan titik terang. Itu bagaimana tanggapannya, Bung? Belum menemukan titik terang ya. Ya, Tentu selain kita tidak mungkin pasrah juga gitu ya, tapi setidaknya kita punya peran mahasiswa gitu untuk terus mengontrol kebijakan yang ada gitu. Selain kita kemudian mempelajari teori-teori yang ada gitu kalau di kampus gua kayak gitu. oke. Simpelnya. Sebenarnya kalau dalam kondisi di demokrasi ya di negara kita, salah satu ya bentuk implementasinya itu kan melalui dari pemilu. Betul. Pemilu ini kan sebagai salah satu indikator untuk menentukan kualitas demokrasi di negara ini kan. Apalagi pemilu ini sudah mengalami transformasi dari awal, dari pelaksanaan dari mungkin dari Orde Lama sampai ke saat ini reformasi. Yang ini pun menjadi pertanyaan gitu. Kualitas demokrasi kita itu kan salah satunya dilihat dari kondisi pemilunya. Betul. Dan untuk saat ini bagaimana, Bung, untuk menanggapi kondisi pemilu Indonesia saat ini yang sudah mengalami transformasi dari awal hingga saat ini? Oke, gue sepakat bahwa memang kalau menurut laporan Economist Intelligence Unit gitu ya, itu kan menempatkan Indonesia di negara 61 gitu, Ya, di mana ya. Indonesia terklasifikasi sebagai flawed demokrasi Ya, gitu, demokrasi cacat gitu Ya, loh. benar. Dan ya tentu salah satu faktornya itu pemilu gitu, di samping mungkin kebebasan sipil dan segala macam. Ya, dan gitu. kebijakan-kebijakan publik yang mungkin Betul, mempengaruhi betul. kualitas demokrasi ya. Betul. Dan ya tentu menurut gua salah satu upaya untuk kemudian memperbaiki kualitas pemilu itu harus dihadirkan dengan mungkin ya salah satunya pendidikan politik itu sendiri gitu. Ya, Yang menurut gua bukan cuma mahasiswa sebagai mungkin ada mitos agent of change gitu, tapi Ya, semua masyarakat romantisme ya tahun 98 ya. Betul, gua rasa semua masyarakat perlu kemudian edukasi supaya menghadirkan pemilu berkualitas gitu. Apalagi Oke. kita udah memasuki digital society gitu. Iya. Sekarang banyak sekali fenomena-fenomena digital yang kemudian mempengaruhi kehidupan real atau kehidupan faktual kayak gitu. Ya, benar. Gitu, Bung, kira-kira. Oke, tadi menyinggung soal pendidikan demokrasi atau bisa kita ambil garis besarnya itu pendidikan politik Betul untuk sekali. anak muda ya. Karena kita juga tentunya nggak mau fokus ke mahasiswa aja, karena kan pemilih pemula pun juga nanti banyak, terutama di anak-anak SMA nanti yang sudah di kelas 3 SMA biasa itu, Betul. umur-umur 17 yang sudah punya hak pilih, itu pun juga biasanya saya pun juga punya pengalaman. Gua kita nggak supaya nggak kaku-kaku amat, jadi gua lu aja. Siap. Jadi gua ini dulu juga pas 2019 itu punya hak pilih yang pertama. Jadi cukup kompleks waktu itu kondisinya, yang dimana ya kita kan ini sebagai pemilih hanya memiliki sudut pandang yang mungkin kacamatanya tidak seluas saat ini. Mungkin karena Bung Nabi ini kan juga dari ilmu politik ya, yang pastinya akan concern dalam dunia politik, mendalami banyak-banyak calon yang saat ini, apalagi sekarang kan petanya cukup ini ya, cukup menarik ya. Menarik banget. Nah itu kondisinya ketika gua dulu 2019 itu ya cukup ditekan lah. Betul. Nah ini yang cukup yang seharusnya menjadi penanaman untuk pemilih pemula juga. Betul. Di anak-anak SMA tentunya umur 17 tahun itu, penanaman pendidikan politik seperti apa yang sekiranya relevan untuk anak-anak SMA kira-kira dari Bung Nabi. Oke, gitu. siap. Ini pertanyaan menarik banget nih, Bung Fauzan ya. Memang kan sebetulnya di pemilu atau demokrasi kita penuh sekali dinamika gitu ya. Benar. Dan menurut gua sebelum kita jauh berbicara tentang pendidikan demokrasi, pendidikan politik gitu, kita harus mengkritis dulu gitu. Pendidikan di Indonesia itu sejauh mana realitasnya kayak Ya. gitu. Apalagi bisa dari pendidikan ya. Nah, bener banget sistemnya segala macam. Jangan sampai kita banyak bicara pendidikan berdemokrasi, banyak bicara pendidikan yang politik yang demokratis, tapi pada saat bersamaan kultur maupun sistem pendidikan kita masih feodal gitu. Iya. Mungkin ini dibahas sama Paulo Freire gitu ya dalam bukunya Kaum yang Tertindas gitu loh, pendidikan yang tertindas gitu. Jadi saat yang sama kalau kita menghadirkan kurikulum yang demokratis, materi politik gitu, tapi saat yang sama kita perlu memperbarui, mencanggih dulu gitu. Ya. Mempercanggih sistem ataupun infrastruktur pendidikan kita gitu. Ya. Bahwa pendidikan yang hadir saat ini perlu didemokratisasi gitu. Oke. Bahasanya itu demokratisasi ide gitu. Ya. Sebelum kita mungkin menghadirkan kurikulum pendidikan yang mungkin lebih banyak mengkomodir materi tentang politik gitu. Ya. Kalau mungkin di SMA sekarang kan mungkin ada pelajaran PKN ya. Tapi gua rasa pelajaran PKN jatuhnya sebatas formalitas belaka gitu loh. Iya.
Dan itu gue alami gitu. Jadi kita belajar di kelas, abis di kelas kita bodo amat gitu loh. Iya, Tapi kita belum menghadirkan sebenarnya tanpa ada materi politik. fasilitas untuk mempertajam Betul, nalar betul ya. sekali, betul Benar, sekali. itu yang memang dialami oleh teman-teman dari Betul. pelajar ya tentunya ya. Betul. Dari SMP, SD, kita pun juga punya penanaman nilai seperti pendidikan PKN itu ya. Betul. Kewarganegaraan, gimana caranya supaya kita bisa memahami kondisi kenegaraan baik secara birokrasi, baik secara sistem, baik ideologi dan apapun itu yang memang cukup penting untuk dapat membentuk budaya politik dan bangsa politik yang cukup kritis dan cukup membuat berperan baiklah untuk kondisi demokrasi di negara ini gitu. Memang berarti kalau dari Bung Nabih ini fokusnya adalah reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan. Dan gua rasa yang perlu direformasi bukan sekedar kurikulum maupun sistem pendidikan itu sendiri gitu. Tapi gimana caranya elemen-elemen demokrasi seperti partai politik kemudian aktif menghadirkan forum mungkin pencerdasan kayak gitu. Aktif mungkin mengadakan semacam kaderisasi atau kelas-kelas politik gitu. Ya, sebagai salah satu bentuk fungsi partai politik itu sendiri ya, sebagai sosialisasi politik tentunya. Ya, itu yang memang peran-peran dari instrumen-instrumen negara ini memang cukup penting baik dari sekolah maupun juga dari partai politik pun juga sebenarnya punya peran penting, punya fungsi sebagai sosialisasi politik yang tentunya untuk dapat membentuk budaya demokrasi yang sehat, iklim demokrasi yang sehat ya tentunya ya. Dan tentu ini KPU menghadirkan podcast kali ini udah sebetulnya beberapa langkah lebih maju gitu. Ya. Ketimbang mungkin. Jadi saya terima kasih banyak nih kepada KPU ya. Saya ini memang jadi host tapi saya ini bukan tuan rumah ya, Bung. Halo teman pemilih, kembali lagi di kanal YouTube KPU RI, podcast KPU RI edisi spesial bersama gua Fauzan Baswan dari UN Jakarta dan tamu kita dari Universitas Indonesia, Bung Nabih. Tadi ada pertanyaan dari netizen, tapi sebelum gue lemparkan pertanyaannya ke lo, gue pengen nanya ke lo nih. Udah ada pengalaman nggak dari pengalaman pemilu? Nah, sebelumnya? Siap, karena kebetulan gue generasi Gen Z ya. Oh gitu karena ya. Sekarang gue jadi pemilih pemula sebetulnya. Gitu. Oh pemilih pemula. Berarti nanti di 2024 menjadi pemilih pemula. Nah sekiranya ada harapan nggak? Atau gini aja, ada kesan pesan nggak di pemilu sebelumnya meskipun lu tidak sebagai pemilih gitu? Mungkin perspektif gue ya, gimana gue mandang pemilu sebelumnya kayak gitu. Kalau gue mungkin diskusi, gue baca-baca jurnal segala macem dan gue lihat pantau terus gitu kondisi yang ada, itu pemilu 2019 barangkali cukup mengkhawatirkan gitu. Selain mungkin di situ karena ada faktor mungkin ya orang-orang mungkin menyebutnya politisasi identitas kayak gitu. Terus kalau menurut bukunya di Aspinall sama Baron Scott, Demokrasi for Sale gitu. Di mana dia memotret kondisi demokrasi atau pemilu yang sesungguhnya gitu, di mana demokrasi yang hadir saat ini demokrasi patronase gitu, klientelisme gitu. Dan ya tentu ini terbukti bagaimana ya para kandidat dengan para penyumbang suara itu mereka didasari oleh relasi kuasa yang berdasarkan material maupun transaksional gitu. Bukan demokrasi yang hadir didasari oleh programatik kayak gitu, program-program yang ada, apa kebijakan lu, apa inovasi lu, dan apa kemudian tawaran yang lu bakal hadirkan kayak gitu. Bukan politik gagasan ya. Bukan politik gagasan gitu. Dan terus juga mungkin 2019 menurut gua puncak dari polarisasi masyarakat gitu. Ya, polarisasi ekstrim. Betul, kalau mungkin dalam konteks digital society kita mengenal echo chamber gitu. Di mana ya ruang-ruang maya sekarang penuh dengan kebencian, penuh dengan hoax, penuh dengan disinformasi kayak gitu. Dan itu terus didengung-dengungkan yang pada akhirnya memecah belah masyarakat kayak gitu. Dan tentu ini sangat bertentangan mungkinnya dengan salah satu prinsip kita, yaitu ya tentu kita pengen Indonesia ini penuh dengan atau kental dengan persatuan maupun kesatuan kayak gitu. Oke, terima kasih Bung atas jawabannya. Mungkin nanti gue langsung lemparkan pertanyaan dari netizen dari Planki __ Moharos. Itu bertanya, apa harapan mahasiswa terhadap pemilu 2024 nanti? Tentu harapannya pertama kita mungkin ya sebagai pemuda gitu, sebagai mahasiswa tidak ingin kemudian evaluasi pemilu tahun kemarin, tahun sebelumnya itu terulang lagi kayak gitu. Ibaratnya kita jangan jadi orang bodoh untuk kemudian terjebak dalam lubang yang sama dua kali kayak gitu kan. Betul. Dan ya tentu selain mungkin ada perbaikan infrastruktur, iklim dari pemilu itu sendiri, sebagai mahasiswa tentunya kita berharap bahwa para kandidat, para wakil rakyat yang kemudian nanti akan berkontestasi di dalam pesta demokrasi itu kemudian menghadirkan suatu program ataupun inovasi yang
yang nyata gitu. Oke. Idealnya mereka tidak menghadirkan maupun tidak harus jadi seorang pemimpin yang baik kayak gitu. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang kemudian tidak kemudian meromantisasi masa lalu kayak gitu. Tapi seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang justru mampu menawarkan masa depan gitu, mampu menarasikan masa depan gitu. Itu tentu melalui hadirnya politik gagasan yang kemudian harus dibangun gitu oleh para tentunya khususnya calon pemimpin kita gitu. Harus mengedepankan politik gagasan ya. Betul. Dan gue izin nanya juga nih, mungkin kalau dari lu sendiri gimana Bung terkait harapan nih pemilu tahun depan nih? Oke, jadi hostnya ada 2 ya sekarang ya. Ada dari Bung Nabih juga nih. Oke, ya kita pasti dalam perspektif mahasiswa menggambarkan harapan terhadap pemilu 2024 mendatang itu tentunya evaluasi yang menjadi patokan awal lah dalam pemilu-pemilu sebelumnya agar tidak terulang kembali, terutama soal polarisasi ekstrim. Mungkin kita melihat bahwa polarisasi ini dalam demokrasi itu merupakan hal yang lumrah, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika polarisasi ini menjadi ekstrim. Dan jangan sampai lagi kita mengenal ada kubu ini itu yang menjadi yang cukup mengancam keutuhan bangsa, sehingga itu yang harus diantisipasi dalam pemilu 2024 mendatang. Tentu sepakat dengan Bung Nabih tentunya bahwa yang harus dikedepankan dalam pemilu nanti adalah politik gagasan, bukan soal mimpi-mimpi mimpi aja gitu ya. Ya harus jadi kenyataan juga tentunya. Jadi yang adalah pemimpin-pemimpin yang mampu untuk menawarkan masa depan yang baik untuk Indonesia, mengingat juga di depan ini banyak peluang-peluang yang akan bisa dimanfaatkan oleh Indonesia tentunya, apalagi menyambut Indonesia emas lah katanya ya 2045 itu, yang tentunya harus dimulai pembangunan yang sifatnya lebih pembangunan yang progresif ya gitu, untuk menyambut masa emas tersebut, tahun emas tersebut. Bonus demografi seperti itu. Oke Bre, terima kasih atas jawabannya. Dan untuk Planki_Moharos sudah dijawab. Dan untuk teman pemilih, jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube KPU RI, podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Pemuda. Oke, kembali lagi teman pemilih di podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Muda. Bersama gue Fauzan Baswan dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dan Bung Nabih dari Universitas Indonesia. Dan sayangnya kita sudah ada di penghujung atau sudah di akhir acara ini. Namun sebelum kita tutup atau kita akhiri, gimana Bung untuk pesan teman pemilih yang akan menggunakan hak suaranya di pemilu 2024 nanti? Oke, mungkin untuk ini pesan dari gue ya, untuk teman-teman yang mungkin menyaksikan ini, khususnya para pemuda gitu, kemudian mungkin khususnya mahasiswa gitu, ingat bahwa tahun depan berdasarkan riset CSIS ya, 60% kan dari pemilih pemuda gitu. Ingat bahwa lu sebagai warga negara tentu punya tanggung jawab moral gitu untuk kemudian membangun negara gitu. Ingat bahwa tahun depan itu merupakan kedaulatan, di mana kedaulatan rakyat itu diwujudkan secara nyata. Ingat bahwa tahun depan merupakan bentuk implementasi yang konkret gitu dari pesta demokrasi maupun pemilu itu sendiri. Bahwa lu pemilu itu bukan sekedar lu milih siapa dan apa yang kemudian ditawarkan kayak gitu. Tapi kemudian lu pemilu itu adalah soal bagaimana lu mempertaruhkan masa depan lu gitu. Masa depan bangsa bahkan seperti itu. Oleh karena itu menurut gua tentu yang kemudian perlu dihadirkan adalah, kalau bahasanya Pramudia Anantatur ya, itu adil sejak dalam pikiran gitu. Jadi bahwa ketika lu nanti tahun depan gitu menginjak masa pemilu, ingat bahwa tangan-tangan lu yang kemudian lu memilih untuk calon-calon yang akan hadir sebagai pemimpin itu merupakan tanggung jawab lu gitu. Dan tentu untuk kemudian kita bisa pertanggungjawabkan, lu harus terdidik sejak dalam pikiran, mungkin dari sekarang kayak gitu. Ya, sepakat. Kayak gitu. Gitu ya tuh. Oke, terima kasih untuk teman pemilih. Terima kasih juga kepada tamu spesial kita, Bung Nabih. Dan untuk teman pemilih, stay tune di podcast KPU RI, di kanal YouTube KPU RI, edisi spesial Pemilih Muda. Oke, jangan lupa saksikan episode selanjutnya di kanal YouTube KPU RI. Gue Fauzan Baswan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan tamu spesial Gue Nabir Jalma Karim dari Universitas Indonesia. Oke, terima kasih untuk teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast KPU RI di kanal YouTube KPU RI. Tapi sebelum ditutup, podcast KPU RI ini punya tagline, bro. Apaan tuh? Oke, kita ucapin bareng-bareng kali ya, bro ya. Boleh.
podcast KPU RI. Terdepan bicara kepemiluan. Dadah. Dadah. Thank you.